Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 sistem operasi yang diampu oleh Pak Taufik akan presentasikan salah satu proyek kami, yaitu proyek melakukan backup dan mirroring ya teman-teman. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Danilo Bawo dengan 3 digit NIM terakhir 097. Saya Martina Jenugra dengan 3 digit NIM terakhir 092. Saya Muhammad Haris dengan 3 digit NIM terakhir 108. Saya Yura Purbodono dengan 3 digit terakhir 086. Baik, di sini kan melakukan mendemokan mengenai pertama membuat mekanisme backup dan recovery pada sistem operasi Windows dan Linux, kemudian mekanisme mirroring pada Windows dan Linux. Mungkin bisa kita mulai dari Windows yang terlebih dahulu. Akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, pertama kita akan menuju ke backup dan recovery pada sistem Windows. Jadi yang pertama kita lakukan adalah buka CM. Nah, kita akan membuat notepad yang isinya itu adalah backup untuk aplikasinya, kemudian recovery aplikasinya. Nah, ini merupakan kita akan membuat sebuah script yang nantinya itu akan membackup sebuah sistem, membuat sebuah folder, di mana folder yang dituju adalah ini di kuliah semester 5 sistem operasi. Jadi nanti yang akan kita backup adalah ini. Kemudian nanti backupannya atau folder destinasinya juga di sini. Backup di sini. Backup sistem operasi gitu. Selanjutnya kedua file ini akan disimpan di sebuah folder khusus yang namanya adalah script. Nah, notepad ini akan disimpan di sini. Nanti codingannya itu seperti ini, mengcopy item dengan destinasi ini. Dan apabila pesan berhasil, maka file tersebut akan terbackup. Nah, untuk menjalankan script ini gimana? Kita coba aja. Kita hapus dulu foldernya. Kita buka CMD aja. Kemudian kita mengetikkan sebuah komen ini. Karena tadi kita menguji yang backup, kita ganti dengan backup. Nah, ini berarti folder backup sudah berhasil dibuat dan letaknya sesuai dengan codingan tadi. Kita coba lihat. Di sini sudah muncul lagi folder backup sistem operasi. Oh, no. Yes. Nah, sekarang kita akan menuju ke recovery backupnya. Jadi untuk merecovery itu kita buat file juga script recovery SO ini dengan source-nya itu sistem operasi, kemudian backupnya itu backup sistem operasi tadi yang sudah kita lakukan. Dan jika folder backupnya tidak ditemukan, maka recovery tidak dapat dilakukan. Jika folder yang akan kita recovery itu hilang atau terhapus, maka kita bisa melakukan recovery. Kita akan coba demo saja. Kita akan menghapus sistem operasi, kemudian di command prompt kita jalankan recovery. Folder operasi hilang, tadi foldernya itu sistem operasi hilang, membuat ulang folder. Nah, setelah kita jalankan script tersebut, maka sistem operasi kembali muncul. Mungkin segitu saja mekanisme backup dan recovery pada Windows. Selanjutnya bisa
dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan recovery di sistem operasi Linux. Sebenarnya konsepnya hampir sama, tapi mari kita coba dulu. Sebenarnya aku siapin sebentar. Ups. Nah, oke. Saya akan mulai. Oke. Wih. Shit. Nah, Aku pasti mau beli. oke. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan demo mengenai backup terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi mungkin kita bisa ke alamat yang akan kita lakukan backup. Kita ke direktorinya misal. Sebelumnya aku udah pernah nyoba, makanya kita akan demokan di sini. Misal kita buat backup demo. Oops, nah kita ke dokumen dulu, terus kita make direction atau membuat folder, misal backup demo. Sorry. Oh iya, saya udah itu. Oke, kita buat baru lagi aja. Nah, kita ada buat directory backup demo, terus kita ke backup demo aja. Kita udah masuk ke backup demo, kita membuat directory lagi aja. Target dan backup. Nah, setelah membuat directory, kita bisa mencoba membuat script. Sebenarnya untuk scriptnya itu tidak harus disimpan di lokasi tertentu, cuma mari kita langsung demokan aja. Kita pergi ke backup demo spesifik target aja. Terus kita bisa buat backup demo.sh. Nah, di sini kita akan menuliskan beberapa script ya teman-teman. Aku udah ada template-nya sebenarnya. Kita copy aja biar menghemat waktu. Sama di sini aku jelasin apa sih sebenarnya fungsi-fungsinya. Nah, di sini ada beberapa directory dan lain-lain. Misal di sini ada di sini source tuh di mana tempat kita melakukan project ya teman-teman. Jadi misal kita ke sini, soalnya tadi kita pakainya target dan backup demo. Nah, di sini kita akan mencatat timestamp ya teman, dari tahun, month, day, terus hour, minute, second. Nanti formatnya itu akan jadi backup /timestamp.tar.gz, terus source-nya akan menampilkan create backup _timestamp. Nah, filenya nanti keluar seperti ini kalau kita panggil. Nah, kita keluar aja, kita simpan. Oke, ditunggu writing. Nah, backup udah jalan. Terus kita sorry ada sedikit kesalahan di penamaan, sebenarnya bukan backup demo tapi backup. Kita harus hati-hati teman-teman, soalnya kalau gagal ya nggak bisa.
Nah, udah. Terus kita jalankan, kita pakai chmod. Kita nama filenya tadi adalah backup demo. Terus kita running aja // backup demo.sh. Nah, oke, di sini sebenarnya ada sedikit kesalahan ya teman-teman, karena nama direktorinya salah. Ini bukan mirror test karena tadi aku pakai nama ini. Ya, jadi backup demo, terus ini kita backup demo. Nah, jadi emang alamatnya tuh harus diperhatikan. Coba kita jalankan lagi. Terus, sorry. Nah, backup sudah terbuat. Misal kita buat file di target, misal pakai ini aja, ikut tes tapi kita pakai nama backup demo /target backup test.txt, kita enter aja. Nah, terus kita list. Nah, file dari backup test itu sudah ada di dalam sini. Terus kita lakukan backup. Nah, backup sudah terbuat pada pukul 12.49.25. Kalau kita juga bisa melakukan pengecekan kalau itu udah apa namanya, sudah melakukan backup. Nah, misal kita mau melakukan rollback, misal nih kita cek dulu di file backup udah lah. Terus misal kita remove rm, terus kita nge-remove backup test. Nah, di sini otomatis akan terhapus kalau kita tampilkan list backup demo, nggak ada ya teman-teman. Terus kita coba ke home itu direktorinya di direktori backup, kita list. Nah, di sini ada file backupannya ya teman-teman. Jadi kalau kita pengen jalanin rollbacknya gimana, kita tinggal maukan kita hidupin dulu sebenarnya. Untuk melakukan rollback tuh jangan lupa kita juga perlu script juga teman-teman, nggak asal. Jadi kita ada di sini, kita lakukan hal yang sama, nano rollback.sh. Nah, aku udah nyiapin jadi biar cepet, copy aja. Nah, di sini udah rollback yang akan digunakan untuk rollback, tapi sebelum kita ubah dulu di backup direction ya. Saya backup directionnya bisa kayak tadi aja. Kita ke
backup demo /target backup direction terus targetnya mau di demo. Nah, udah lokasi udah benar, misal kita Ctrl X, kita simpan. Nah, rollback aja. Oke, jadi kita mulai dari errornya udah ketemu ya teman-teman. Misal kita list dan terus kita lakukan kita buat file baru misalnya. Backup test 2.txt. Nah, terus kita melakukan list. Di sini ada backup 2.txt. Kita bisa menghapusnya. Misal kita melakukan remove terhadap backup test 2.txt. Ketika kita melakukan list, nah nanti backup test kosong ya teman-teman. Jadi terus kita pindah untuk melakukan backup. Kita bisa ke sini. Kita pindah dulu ke backup, folder backup. Nah, kita list. Nah, di sini ada data list kapan aja nih backup berhasil dilakukan. Nah, tapi kan ini udah remove ya, tapi sorry sana salah cok. Nah, kita ke sini, kita list. Nah, aduh kok gitu sih. Nah, kita ke target, kita melakukan list. Nah, di sini ada backup test. Nah, kita coba buat echo. Kita membuat file baru. Nah, kita membuat file baru di sini backup test 2.txt. Nah, terus kita list. Nah, di sini udah ada, kita lakukan backup teman-teman. Misal kita hidupin dulu chmod, bukan rollback tapi backup. Nama filenya backup demo seperti yang ada di list. Udah jalan, terus kita jalan scriptnya backup demo. Nah, udah jalan, ini jam 1 udah terdeteksi. Terus misal kita melakukan remove backup test 2. Nah, filenya udah nggak ada backup test 2, terus kita bisa ke /home, terus kita ke backup dari sini, terus kita list. Nah, di sini ada catatan backupnya, terus ada script rollbacknya itu kita bisa cek. Nah, rollback.sh. Nah, di sini kita akan tahu di mana scriptnya bekerja, targetnya backup direction-nya mana, targetnya mana, terus ini backup direction di mana. Nah, sebenarnya ini kedobel teman-teman, soalnya aku pakai 2 script dan mau ngecek sih sebenarnya mana sih yang jalan gitu kan. Nah, terus kita bisa hiraukan aja. Kalau misal kita pengen melakukan rollback, kita tinggal lakukan yang sama, chmod rollback, kemudian kita ./rollback. Nah, di sini ada daftar mana aja sih yang bisa data data yang udah kita backup, kita bisa copy terus kita paste aja. Nah, kalau kita enter, nah ini berhasil di restore ya teman-teman. Nah, ini kenapa nggak bisa, soalnya kita ke ganda dan ini menunjukkan yang salah, ternyata salahnya tadi di line 60 ya di end of file ini. Nah, terus kalau kita mau ngecek, kita kembali ke target. Nah, terus kita list. Nah, di sini backup test 2 ada. Selanjutnya demo yang kita lakukan adalah demo mirroring ya teman-teman. Selayaknya yang sama, kita buat directory baru aja, kita mirror
mirror demo. Oops. Terus kita make directory, make directory. Mirror demo. Nah, udah. Terus kita buat lagi. Nah, masuk kita buat make direction lagi. Kita termin. Mirror. Nah, terus kita ke tempat di mana kita akan melakukan target dan mana yang mau di mirroring. Nah, kita coba masuk ke cermin aja. Kita masuk ke cermin, nah terus kita lakukan yang sama, kita buat script ya teman-teman. Nah, seperti biasa aku udah nyiapin script biar kita cepat. Nah, di sini kita tinggal ubah direktorinya aja. Sebenarnya mirroring itu lebih sederhana daripada backup teman-teman, soalnya kita tinggal melakukan mirror source dan target. Kita samain isinya. Nah, perbedaannya di mana target kita melakukan mirror itu ya di mirror, dan kita melakukan proses itu di cermin. Kita simpan. Udah, terus misal kita jalankan dulu chmod. Ini udah bisa. Terus kita lakukan gas. Nah, ini udah jalan. Kita coba buka di terminal yang lain. Nah, di terminal yang lain tuh kita masuk ke home. Terus kita langsung masuk aja. Kita buat file baru aja, touch test mirror test mirror 1, kita list. Nah, di sini ada test mirror ya teman-teman. Terus kita ke satunya lagi, ke directory satunya lagi, yaitu mirror. Kita lakukan list. Nah, isinya sama. Jadi proses mirroring itu seperti itu ya teman-teman. Melakukan demo terhadap mirroring yang berada di Windows ya teman-teman. Mungkin untuk rekan saya bisa dipersilahkan. Nah, selanjutnya adalah mirroring untuk Windows. Nah, pertama-tama di sini pertama-tama di sini kami akan melakukan mirroring dengan cara membuat virtual disk, karena yang umumnya memakai dua disk yang memiliki ukuran yang sama, namun karena keterbatasan alat juga, jadi kami membuat menggunakan virtual. Nah, untuk membuat disk virtualnya yang pertama adalah melalui disk management. Kita buka disk management, lalu kita pilih disk mana yang akan kita buat
pecahannya sebagai virtual. Misal di D, lalu pilih create VHD. Lokasinya sendiri bebas. Saya sudah membuat folder di sini yaitu VHD. Filenya saya namai di satu saja. Pemilik dengan format VHDX. Nah, kita ganti. Lalu untuk ukurannya di sini menggunakan 5 GB karena jika kurang dari 5 GB itu nanti konfigurasinya dan lain-lain akan kurang stabil. Maka kita gunakan 5 GB saja. Klik OK. Lalu yang kedua sebagai mirroring yang kedua, kita buat disk 2, save. Nah, di sini ukurannya sama 5 GB. Oke. Nah, setelah membuat dua disk virtual ini, maka dilanjutkan mengaktifkan kedua disk ini. Di sini kan masih not initialize. Nah, kita klik saja. Lalu initialis. Nah, di sini kita pilih GPT. Klik OK. Sampai di sini maka akan berubah menjadi online. Lalu langkah selanjutnya adalah masuk ke kontrol panel. Nah, di sini fitur yang digunakan adalah storage space. Nah, di sini lalu ada tidak bisa di zoom. Di sini ada create new pool dan storage space. Kita klik saja. Nah, di sini akan muncul disk yang sudah kita buat tadi, disk 1 dan disk 2. Langsung saja ke create pool. Nah, di sini kita bisa menamainya sesuai keinginan kita. Kita coba saja menggunakan mirror disk. Di sini file sistemnya NTFS. Resiliency type-nya two-way mirror. Nah, size maksimumnya adalah 5 GB sesuai dengan salah satu dari disk yang kita buat tadi. Lalu create storage. Nah, di sini sudah bisa. Storage space sudah ada. Lalu kita coba cek di sini. Nah, mirror disk di sini sudah tersedia. Selanjutnya kita akan mengujinya. Kita coba buat file demo dulu di sini. Shell text txt demo mirror. Bisa kita buka lalu kita isikan apapun itu. Ya, sebagai demo. File penting. Nah, misal seperti ini. Lalu kita tutup. Selanjutnya jika sudah membuat file demonya, kita masuk ke PowerShell. Nah, di sini kita membukanya sebagai admin. Nah, di cara mengujinya ini, yang pertama kita akan mengecek virtual disknya yang tersedia dengan cara get virtual disk. Nah, di sini sudah tertampil mirror disk yang kita buat dengan status healthy. Nah, bagaimana kita akan membuat skema jika disk ini rusak? Nah, kita akan menggunakan cara untuk retire dari salah satu disk ini dengan cara get physical disk where. Nah, di sini kita mencoba untuk menampilkan informasi dari disk yang telah kita buat atau yang tersedia di laptop ini ya, dengan unique
ID main EQ. Mohon maaf, salah. Select number. Number, koma, name, size. Lalu usage. Bentar, kita lihat dulu apakah ada yang salah. Physical disk, select number, friendly name, size, unique ID. Kita coba run. Nah, kita akan mendapatkan informasi disk yang tersedia di laptop ini. Yang pertama ada dari Samsung yang merupakan disk asli dari laptop ini. Lalu yang kedua dan ketiga ini adalah virtual disk yang telah kita buat, otomatis diberi nama Microsoft Virtual Disk oleh Windows. Nah, di sini kita akan mencoba untuk meretire salah satu virtual disk ini dengan mengambil unique ID-nya nanti. Nah, caranya adalah dengan get Nah, di sini baru memakai where object unique ID main EQ. Kita masukkan unique ID-nya tadi. Nah, di sini kita set disknya menjadi retire. Usage. Kita jalankan. Sudah coba kita cek kembali status usage-nya dengan komen yang tadi. Nah, di virtual disk yang pertama sudah retire. Di sini sama saja jika kita mensimulasikan jika disk itu dicabut satu ya atau rusak dengan status retire. Nah, bagaimana filenya apakah bisa dibuka atau tidak jika salah satu retire. Nah, jika menggunakan mirroring ini, filenya kita coba buka. Nah, masih bisa dibuka dengan normal karena ya dari fungsi mirroring ini sendiri, yang dimana artinya mirroring ini berjalan dengan normal. Nah, jika kita ingin mengaktifkannya kembali, bisa dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, di retire ini tinggal kita ganti menjadi auto select. Kita cek lagi. Nah, menjadi auto select di mana disk ini bisa diartikan apa ya? Dipasang kembali atau sudah diperbaiki. Nanti akan disinkronisasi otomatis oleh sistem. Mungkin seperti itu saja untuk demonstrasi mirroring menggunakan virtual disk di Windows. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.